Lo denger suara gue nggak tuh dulu ya? Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan perlawanan rakyat Filipina. Nah, saya Alvan Adam, nomor absen 2. nama saya Marhani, nomor absen 18. Saya Nadia Giasrita Ningsi, absen 25. Nama saya Navendra Haliza, nomor absen 27. Nama saya Syarlaudi Harahap, absen 32. Nama saya Trianuari, absen 37. Kedengeran nggak sih? Dengeran. PT-nya Sar. Latar belakang pada periode 1965 dan 1986, pemerintah Filipina dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos. Pada masa pemerintahnya, Filipina mengalami krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi dan politik Filipina menumbuhkan gelombang perlawanan dari masyarakat dan golongan oposisi. Rezim Ferdinand Marcos memimpin secara diktator dan kerap melakukan tindakan represif terhadap aktivis dan golongan oposisi. Utang yang mencapai $25 AS pada tahun 1983, pembunuhan terhadap mantan senator Benigno Aquino Jr. pada 21 Agustus 1983. Adanya dikasih kecurangan pada pemilu 1986 dilakukan oleh Ferdinand Marcos. Awal muncul perlawanan rakyat Filipina. Kemenangan Marcos di pemilu tahun 1969 ternyata tidak lepas dari perilaku curang. Pemilu yang digelar dinilai terlalu banyak memakan anggaran karena Marcos melakukan kecurangan dengan membeli suara. Bukan cuma itu, tindakannya yang dinilai melakukan penyalahgunaan wewenang dalam keuangan negara, menyebabkan Filipina terdampak inflasi dan devaluasi yang tinggi. Melalui Presiden Marcos mendapat kritik keras dari berbagai aktivis. Karena selain melakukan kecurangan saat pemilu, pemerintah Marcos dinilai melakukan korupsi, nepotisme, dan juga suap. Nah, mulai dari situlah kepercayaan masyarakat berkurang. Kondisi masyarakat dan pemerintah mulai tidak menentu. Karena keadaan tersebut, pada tahun 1972, Marcos mengumumkan hukum darurat militer. Disinilah titik awal munculnya bibit gerakan People Power atau Revolusi ETSA. Epifone dan Los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro, menilai revolusi ETSA merupakan gerakan demokrasi yang dilakukan secara damai oleh jutaan masyarakat Filipina dalam menumpangkan rezim
Ferdinand Marcos tidak ada kerusuhan dalam revolusi ETSA. Masa melakukan dengan begitu berguna. Awal mula munculnya perlawanan rakyat Filipina, munculnya revolusi ETSA merupakan respon atas diberlakukannya hukum darurat militer yang menyebabkan hak berekspresi dan juga berpendapat menjadi terbatas. Media massa tidak boleh ada satupun yang mengkritik. Jika ketahuan langsung ditutupi oleh pemerintah. Semua harus sesuai dengan apa yang diinginkan Marcos. Siapapun yang menantang langsung ditangkap dan dipenjara. Selama 9 tahun hukum darurat militer tersebut berlaku, banyak masyarakat yang terus menderita. Hingga pada saat kepulangan Benigno Aquino ke Filipina, masyarakat memiliki secara harapan. Namun, harapan itu hancur dan berubah menjadi kemarahan setelah Benigno dibunuh oleh pemerintah Marcos. Aksi demokrasi di sepanjang jalan ETSA terus dilakukan bahkan saat proses pemakaman Benigno. Setelah pemakaman, demokrasi terus dilakukan secara besar-besaran menantang Presiden Marcos. Terus dilakukan kemudian saat aksi besar-besaran muncullah nama Corazon Aquino yang siap menjadi oposisi. Corazon terus mengancam dan menuntut keadilan atas penculikan dan pembunuhan terhadap politis oposisi. Seseorang wanita pemberani ini adalah istri dari mendiang Benigno Aquino. Awal mulanya munculnya perlawanan rakyat Filipina. Situasi terus memburuk, masyarakat terus mengancam tindakan-tindakan Presiden Marcos serta munculnya keadilan bagi orang-orang yang ditahan dan dibunuh. Karena kondisi itu, Marcos memutuskan untuk mengadakan pemilihan presiden pada Februari 1986. Kali ini yang dihadapi oleh Marcos adalah Corazon, secara wanita pemberani yang didukung oleh banyak pihak. Ferdinand Marcos kembali memenangkan pemilihan presiden. Akan tetapi ada yang janggal dalam kemenangannya. Marcos telah mengganti 30 anggota KPU dengan orang-orang kesuruhnya pada saat proses penghitungan suara. Kemudian ia juga menghilangkan hak pilih sebagian masyarakat dan yang paling parah lagi sampai membunuh Gubernur Evelio Javier, seorang pendukung atau sekutu utama Corazon Aquino. Serangkaian kecurangan dan kekejaman yang dilakukan oleh Marcos menimbulkan kemarahan yang besar di masyarakat. Berbagai pihak mula menyuruhkan tuntunannya agar Ferdinand Marcos melepas jabatannya sebagai presiden.
Corazon Aquino menjadi yang paling vokal menyerukan aksi demonstrasi menuntut turunnya pelepasan jabatan Marcos. Corazon mendapat dukungan dari seorang pastor gereja Katolik Filipina yang bernama Kardinal Jaime Sin. Kardinal Sin menyerukan seluruh umatnya untuk mendukung Corazon dengan ikut turun ke jalan EDSA dan membantunya menghentikan kezaliman Presiden Marcos. Bahkan bukan hanya seorang pastor, Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile, tentara-tentara pemerintahan Marcos, juga wakil staf AB Jenderal Fidel Ramos, turut mendukung Corazon Aquino. Akhirnya, jutaan orang dalam gerakan People Power atau aksi damai tak berdarah itu menjadi salah satu rangkaian revolusi EDSA yang berhasil menurunkan Ferdinand Marcos dari jabatan Presiden Filipina, tepat pada 25 Februari 1986. Ferdinand kemudian pergi mengungsi bersama keluarga dan sekutunya ke Hawaii, Amerika Serikat. Sejak saat itu, kehidupan masyarakat Filipina berubah. Setiap individu dan kelompok kembali mendapatkan haknya sebagai warga negara yang bebas berekspresi dan juga berpendapat. Semua perubahan itu berkat gerakan damai People Power atau bisa juga dikatakan sebagai revolusi EDSA. Dan Corazon Aquino menjadi presiden perempuan pertama di Filipina dengan menggantikan posisi Ferdinand Marcos yang telah dilengsarkan. Ferdinand Marcos. Ferdinand Erralin Marcos adalah Presiden ke-10 Filipina. Ia menjabat sejak 30 Desember sampai Februari 1986. Marcos lulus dari Fakultas Hukum Universitas Filipina pada 1939. Ia mengawali karirnya sebagai Presiden Filipina, yaitu pada 30 Desember 1965. Pada 1954, ia menikah dengan Imelda Romualdez yang kelak akan membantunya dalam kampanye pemilihan presiden. Ia kemudian bergabung dengan Partai Nasionalista bersama calon wakil presidennya Fernando Lopez. Marcos mampu mengalahkan Diosdado Macapagal dalam pemilu 1965. Marcos meninggal dunia di Honolulu, Hawaii pada 1989 akibat penyakit ginjal, jantung, dan paru-paru. Setelah sempat dimakamkan di Hawaii, jenazahnya dipindahkan ke kota Batak, Provinsi Ilocos Utara, Filipina. Kronologi gerakan People Power. Pada November 1985, Marcos mengumumkan akan diselenggarakannya pemilu pada 7 Februari 1986. Pemilu tersebut sebetulnya merupakan alat bagi Marcos untuk mendapatkan legitimasi atas berbagai kebijakannya. Dari pihak oposisi tampil lawan yang sepadan, Corazon Aquino. Pemilu Presiden ke-11 Filipina akhirnya dilaksanakan pada 7 Februari 1986. Terjadi intimidasi dan kecurangan, termasuk penghilangan hak pilih sebagian warga yang memiliki kecenderungan mendukung Corazon. Pada 11 Februari 1986, pendukung Corazon sekaligus Gubernur Provinsi Antique Evilio Javil ditembak mati atas perintah Marcos. Kronologi gerakan People Power. Pada 15 Februari 1986, KPU Filipina mengumumkan kemenangan mutlak bagi Ferdinand Marcos. Namun Gerakan Nasional untuk Pemilihan Bebas (NAMFREL), sebuah organisasi independen yang melakukan penghitungan suara tidak resmi, menyatakan Corazon Aquino sebagai pemenang. Di sini lain kaum oposisi, termasuk kubu Corazon dan Gereja Katolik, tidak mengakui hasil tersebut karena terbukti diwarnai dengan kecurangan yang masif. Pada saat yang sama, Corazon menyerukan agar masyarakat memboikot gurita bisnis Marcos. Pada 22 Februari 1986, Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata
Fidel Ramos membuat sebuah pernyataan berupa mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Presiden Marcos. Pernyataan tersebut diumumkan di Camp Aguinaldo dan Camp Krem di ETSA yang sekaligus dijadikan sebagai pusat perlawanan dan pertahanan dalam menantang pemerintahan Marcos. Pada 23 Februari 1986, seluruh ETSA dipadati jutaan massa. Kronologi Gerakan People Power. Pada 25 Februari 1986, Mahkamah Agung Filipina akhirnya melantik Corazon Aquino sebagai Presiden Filipina yang baru. Pada 26 Februari 1986, Marcos mengungsi ke pangkalan udara Amerika Serikat di Filipina dan selanjutnya mengasingkan diri ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Era kediktarotan Marcos pun berakhir. Dampak dari rezim Ferdinand Marcos. Yang pertama, revolusi di ETSA yang terjadi di 35 tahun yang lalu memberikan dampak positif di panggung dunia atas kebebasan manusia. Yang kedua, people power di Filipina berdampak pada gerakan demokrasi di beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan beberapa negara di Asia yang menerapkan asas demokrasi termasuk Indonesia. Yang ketiga, adanya pemulihan kebebasan pers sejak people power berhasil di Filipina. Selanjutnya, yang keempat, penghapusan undang-undang yang dianggap represif pada rezim sebelumnya. Yang kelima, terjadinya adopsi Konstitusi 1987. Yang keenam, adanya subordinasi militer ke pemerintahan sipil meskipun ada beberapa upaya kudeta yang dilakukan selama pemerintahan Corazon Aquino. Dampak yang ketujuh, setelah people power berhasil pada 1986, revolusi ini menyediakan pemulihan lembaga demokrasi setelah 13 tahun diperintah oleh kekuasaan yang totaliter. Yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi mulai meningkat sejak people power ETSA pada tahun 1986. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu standar hidup rata-rata orang Filipina juga jauh lebih baik daripada sebelum hukum perang. Selanjutnya yang ke-10, adanya gerakan massa yang dikenal sebagai revolusi kekuatan rakyat tidak hanya penting bagi tradisi demokrasi di Filipina, melainkan juga menjadi inspirasi bagi gerakan massa berikutnya yang mengarah pada transisi demokrasi lebih lanjut di seluruh dunia ketiga dan bekas blok komunis di timur Eropa dan Uni Soviet. Yang terakhir, kekuatan rakyat adalah hadiah dari Filipina kepada dunia. People power di Filipina membuka jalan bagi pembongkaran tembok Berlin secara damai dan dikembalikannya demokrasi di Korea Selatan dan Romania. Yang terakhir ada kesimpulan. Gerakan revolusi tanpa kekerasan di Filipina terjadi pada tahun 1989 yang dipicu oleh ketidakpuasan rakyat yang pemerintahan Presiden Marcos dan berakhir dengan pengangkatan Corazon Aquino sebagai Presiden ke-11 Filipina. Gerakan perlawanan rakyat Filipina ini memiliki pola yang sama seperti pemerintahan di era Soeharto di Indonesia. Sekian dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih